warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'in salihin ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Sidoarjo, khusus tepatnya di Kecamatan Candi, Desa Sepandi. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan satu inayah, hidayah, rahmatnya, sehingga kita dikumpulkan dalam satu majelis ta'lim muta'alim yang pada malam hari ini kita ambil tema apa yang harus kita persiapkan menjelang bulan Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan menjelang bulan Ramadan. Allah dawuh dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Intine yang dipanggil itu wong sing iman. Wong sing imane dereng ihsan. Niki bukan ya ayyuhal muslimun, bukan ya ayyuhan nas, tapi amanu, orang yang beriman tapi belum ihsan. Laksana gini, mengapa Allah menyuruh jiwa itu disuruh untuk masuk kembali kepada Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Irji'i itu bahasa perintah. Mengapa kok diperintah? Karena isi ono njaba dikongkon mlebu. Karena jiwa itu telah meninggalkan Allah. Jadi asbabun nuzul, Allah memanggil karena kita itu belum sepenuhnya untuk kembali kepada Allah. Sebab kok umpama sudah kembali, mengapa harus dipanggil?
Nah ini kita umat Islam yang sudah beriman, oleh karena kebanyakan kita itu imannya belum ihsan, maka harus dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling wong sing iman. Kutiba dan wajibake alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu poso. Mengapa kita harus dipanggil orang yang beriman? Apakah orang yang beriman belum poso, belum berpuasa? Sudah. Cuman puasanya kita itu hanya menahan lapar haga. Itu persoalannya. Sifat-sifat jelek di dalam diri kita, riya, takabur, hasud dan lain sebagainya, itu masih ada persoalannya itu. Makanya di dalam kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jailani itu diterangkan ada tahapan puasa, golongan. Ada golongan orang puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga di kala waktu siang, menahan hubungan dengan suami istri. Ada lagi golongan yang berpuasa itu tidak hanya menahan lapar dan seterusnya, tetapi menjaga hati tidak akan muncul sifat-sifat yang dicela oleh Allah. Itu puasanya orang thariqah. Ada lagi yang lebih ke dalam lagi, puasanya ahli hakikat. Apa? Hati mencegah untuk tidak kemasukan syirik khafi. Dalam setiap aktivitas apapun, hati menjaga jangan sampai nafsu itu melebu. Sebab kalau nafsu itu sudah masuk, maka syirik khafi mesti terjadi. Makanya mengapa Rasulullah memberikan keterangan dalam satu hadisnya, nek bulan puasa iku setan dibelenggu, dicancang. Iku asline nggih nafsu sampean iki sampean cancang. Jangan sampai nafsu itu masuk di dalam diri kita, kemudian di dalam diri kita muncul keakuan diri kita yang puasa, diri kita yang sholat, diri kita yang apapun. Nah, apalagi nanti puasanya orang ahli makrifat. Jadi Al-Baqarah 183 itu memberikan keterangan, wahai orang-orang yang beriman, yang kau puasa kamu itu hanya menahan lapar dan dahaga dikala waktu siang, tingkatkan puasamu. Habis di syariat, tingkatkan di hakikat. Dari syariat ke thariqah, thariqah tingkatkan di hakikat. Begitu seterusnya. Sebab di belakang ayat ini ditutup satu kalimat la'allakum tatakut. Ini loh Pak, sebagai kalimat ini sebagai penguat, pentauhidan, penguatan. Kalau itu betul-betul takwa itu bagaimana sih? Takwa itu menjaga ilmu, amal, istiqomah. 3 hal rangkaian inilah
yang akan menjadikan ruhaniyahmu bahwasanya Allah terasa dekat. Anta, la ilaha illa anta, lalu sampai la ilaha illa ana. Di sini. Tapi secara muhakamah ayat itu tidak ditafsirkan seperti ini. Kebanyakan itu, mohon maaf, di dalam tafsirnya itu mengatakan terkait puasa menahan lapar dan dahaga. Kalau memang begitu, mengapa harus ya ayyuhalladzina amanu? Sebab bukti pembuktian orang yang beriman secara syar'i meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Iku sebatas jasmaniah, sebatas syariat. Sudah maklum, orang kalau sudah beriman bulan puasa Ramadan mesti puasa, menahan lapar dan dahaga. Tapi mengapa perkara sudah maklum kok ia dipanggil ya ayyuhalladzina amanu? Ya inilah maksudnya, kita itu harus meningkatkan mutu puasa kita. Tidak sekedar kita itu menahan lapar dan dahaga dan atau menahan tidak hubungan dengan suami istri di kala waktu siang. Tidak, supaya kita itu menjaga sifat-sifat yang dicela oleh Allah. Tapi rumus Pak, siapapun kita tatkala belum sampai ke tauhid la ilaha illa anta, nggak bisa Pak. Disuruh untuk sifat jelek itu hilang nggak bisa. Coba jenengan tanya terhadap teman-teman ahli thariqah. Gak bisa. Kita ahli thariqah yang berpuluh tahun tatkala dihadapkan takdir yang kopdi gak enak mesti ngamuk. Job kita diserobot orang lain mesti ngamuk. Gak bisa Pak. Oke lah, pada saat kita melakukan dzikir siri itu hilang, berhenti dzikirnya, muncullah lagi. Laksana di dalam jagat rohaniyah kita itu ada pohon Pak. Ada banyak pohon yang kita tanam sejak kita masuk di dalam masa balik, akil balik. Kita sudah menanam pohon. Pohonnya disebut syahwatud dunya. Lah jenisnya banyak. Ada jenis pohon riya, jenis pohon hasud, jenis pohon takabur, jenis pohon sum'ah, jenis pohon iktimat, kewadah. Lah buahnya inilah Bapak Ibu yang setiap saat dan waktu kita petik. Akhirnya jangan heran kalau kita ketika saat melakukan amaliyah itu diam-diam hati kita ada riak. Riak itu apa? Pamer. Tidak pamer terhadap manusia, tapi pamer kepada Allah. Bentuknya apa?
Munculnya amaliyah itu dalam hati kita itu merasa dari kita. Inilah riya indallah, kita pamer ing ngersani Gusti. Padahal umpama menungso kabeh iku iso ndelok Allah wujude. Setiap aktivitas apapun itu yang melakukan Allah, jenengan nggak bisa untuk mengakui kalau munculnya aktivitas itu datangnya dari diri kita, nggak bisa. Kok umpama menungso iki saged mirsani nyawang wujude Allah di dalam setiap saat dan waktu. Wis jenengan gak kober, Pak. Ngakoni iki mboten kober. Lha itu riya. Urusan riya di mata manusia itu terlalu kecil. Bobotnya terlalu kecil. Loh niki lo kita riya di mata Allah. Contoh saya, ketika saat ngaji ngeten niki ati kula kok muncul keakuan diri yang melakukan, berarti kula niku riya ing ngersani Gusti Allah. Ini yang tidak begitu diperhatikan umat manusia. Riya indallah. Lah, ketika kita dzikir siri, mohon maaf, memang seakan-akan buahnya itu, riya itu kita petik, kita buang. Tapi selama pohonnya belum ditumbangkan, otomatis pohonnya ini berbuah kembali. Makanya gak mari-mari. Belum lagi pohon takabur, belum lagi pohon iktimat, ngaku-ngaku, ngendel-ngendelke, yang iki amalku, yang iki macam-macam. Kok gak aku ngono, kok gak aku ngono, lah ngenen. Jadi ngendelke. Untung Gus sampean kei amalan ya Rahman, saiki bisnis kula lancar. Kudu misuh kaya ngene iku lho. Wes tu. Iktimat. Nyun sewu. Hasud belum lagi. Pohon-pohon ini selalu bertengger hidup di dalam jagate ati, Pak, bukan jagate jasad. Kalau jagate jasad delengane gampang mawon, kita melihat mudah saja, kita menghilangkan mudah saja. Tapi ini loh bersemayam tumbuh di dalam jagate ati. Wis. Niki nek gak digempur ambek fungsinya tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, mboten saged. Mboten saged. Sebab di dalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin itu ada dua item. Pertama, kita merasa kita zalim pada Allah dengan bentuk riya tadi, berbentuk ngaku-ngaku iki lakuku. Ruhaniyah kita itu sadar kalau kita selama ini zalim. Sebab ketika hati ini sudah ngaku-ngaku, masih ada buah-buah yang tercela di dalam hati kita, otomatis hati ini lalai pada Allah. Siapapun kita, apapun status kita, pasti seperti itu. Lah kalau sudah lalai pada Allah, hati ini bahwasanya semua apapun yang terjadi munculnya dari Allah, kita lalai, otomatis mohon maaf, wong nek wis sadar. Iki kan kisah Nabi Yunus to, Pak.
Nabi Yunus itu kesalahannya cuma setunggal tok. Napa? Ketika ajaran itu disampaikan terhadap kaum itu menolak. Gak mau mengikuti Nabi Yunus. Gara-gara ini hajalah akhirnya Nabi Yunus itu mangkel wak nangati mangkel. Mengapa mangkel? Karena dia merasa dirinya yang melakukan. Ini persoalannya. Akhirnya keluar dari kaum sambil gerutu. Hati kan gerutu. Ya Allah, hancurkan kaum-kaumku yang tidak mau menerima ajaran ini. Hancurkan. Saya tak mengasingkan dari kaum ini. Akhirnya apa, Pak? Dengan keadaan mendongkol dalam hati Nabi Yunus, dia menyeberang sebuah lautan. Ternyata prediksi Nabi Yunus keliru. Dikira Nabi Yunus iku dislametke ambek Gusti Allah karena nabi. Mboten malah sebaliknya. Buktinya, ketika kapal itu sudah dipenuhi oleh penumpang, nahkoda itu memberikan pengumuman, hei penumpang, iki kebanyakan penumpang. Kalau kami teruskan maka ini akan tenggelam kapal ini, semua kita mati. Gimana kalau kita lutre? Nanti yang muncul namanya harus jebur ke laut. Setuju sedaya, Pak. Nabi Yunus pawede, pol pedini, wong nabi lah ngoten nggih. Gak mungkin nabiku muncul namanya. Wong nabiku kekasih Allah. Wong nabiku mau cara utusane Allah. Gak mungkin. Pawede Nabi Yunus. Yalah Pak, cempolongi basa dikopiok-kopiok roto pertama dibuka. Yunus. Muncul jeneng Yunus. Gak percaya Yunus, gak percaya. Ini rekayasa. Wis mempeng sian. Yunus sik mempeng. Diulangi lagi, diulangi, dimasukkan namanya Yunus, dikopiok-kopiok, muncul lagi Yunus. Sampai 3 kali jajan. Nggih niku dia menyadari subhanaka inni kuntu minal zalimin. Pun akhirnya nyemplung laut, diuntalah ikan nun. Nah, Yadhanun. Yadhanun niku berarti julukannya Nabi Yunus. Karena Yunus diuntal ikan nun. Ulama khilaf Pak tentang ikan ini. Ada yang mengatakan ikan paus, ada yang mengatakan ikan hiu. Tapi ning Quran itu kalau tingali apa ikan nun. Wis gak usah dikhilafno, gak usah gegeran. Sing penting iwake gede. Nah, pun iwake gede. Begitu juga ketika saat di dalam perut ikan nun. Khilaf ulama. Ada yang mengatakan 17 hari, 21 hari, 40 hari. Wis gak usah khilaf, sing penting suwe. Nggih? Sing penting suwe. Iku maksudnya nopo sih Pak? Jenengan ketika sudah sadar tentang dinu tauhid, sadar lo ya, mesti jenengan ngakoni selama kita berpuluh tahun mulai mancik masuk akil balik sampai entah berumur berapa tahun ini, ruhaniyah kita itu dolim pada Allah. Kalau jasad sih enggak, kita patuh dengan hukum syar'i, larangan ditinggal, perintah di jalan. Tapi ruhaniyah kita sadar. Loh, kesadaran sampean bahwasanya ruhaniyah kita itu selama ini dolim pada Allah lah, akhirnya jenengan wajib diuntal ikan nun.
Artinya apa? Khalwat. Jenengan wajib khalwat. Uzlah. Terserah sing damel sampean uzlah ning kamar ukuran semeter musuh 2 meter terserah. Monggo. Terserah. Uzlah sampean di dalam masjid musola, monggo. Intinya kita uzlah adalah penebusan dosa dari dosa-dosa dolim yang disebut syirik. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anak putuku, janganlah kau hatimu ada syirik. Syirik itu apa tuh Pak? Menyekutukan Allah, mengadakan selain Allah, madakno Gusti Allah. La taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Janganlah kau menjadikan selain Allah di dalam hatimu itu bertengger. Sapa sing nulungi awakmu mau? Kamu tadi kan di parani bank. Alhamdulillah, untung pamanku langsung ngutangi duit. Matur suwun paman, gak ngoten nggih? Jange diplang wis diapakna itu. Dijabel gak sido karena ditolong paman nih. Hati kita punya iman. Kalau yang menolong itu makhluk, yaitu paman. Padahal di dalam dan di luar paman itu demi Allah ada Allah. Jikalau tidak ada Allah, paman tidak akan bisa mengatakan ucapan menolong. Jikalau tidak ada Allah wujudnya dalam diri paman dan di luar diri paman, paman tidak akan pernah bisa berangkat dari rumahnya paman ke rumah jenengan. Inilah maksudnya la taj'alu ma'allah ilahan akhara. Secara fisik monggo kita mengatakan matur suwun, terima kasih, puji kita terhadap si paman karena itu hubungan syariat, hablum minan nas. Tapi hati sampean tetap harus imane, pujine hanya pada Allah, pada Allah. Itu loh maksudnya. Jadi terserah jenengan ning jero kamar, jenengan ning jero guwa, jenengan khalwat berapa hari monggo kersa. Tapi Bapak Ibu mohon maaf, kita umat manusia tidak akan pernah sadar bahwasanya kita itu adalah memungsuhi Allah, bahwasanya kita dolim pada Allah selama kita sebagai umat manusia belum mau menerima ajaran tauhid la ilaha illa anta. Al-Anbiya 87. Niki surat Al-Anbiya 87. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali engkau. Engkau berarti anta, berarti kamu. Nek kamu berarti hati jenengan sudah ada rasa kalau Allah itu sudah wis gak ndoding mendukur wis sampean. Apa jare sing ngecet Lombok? Biasanya ndoding dukur toh? Pun mboten ndoding dukur. Allah wis dekat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad dalam Gusti, hambaku tatkala ingin bertanya tentang diriku di mana, fa inni qaribun, katakan sesungguhnya aku itu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan saya, kami, kata Allah, lebih dekat dari urat nadi. Loh Pak, ya apa sing ngeten iki? Tapi mengapa kita tidak tahu? Tapi mengapa kita tidak merasa kalau Allah dekat? Karena jawabannya cuma satu,
kita tolak tauhid la ilaha illa anta, kita masih terus menerus ada di la ilaha illallah dan la ilaha illahua. Kita masih ada di syariat dan di thariqah. Kita tidak mau ke hakikat. Apa sih syariat? Sepeda, mobil, tumpaan. Apa sih thariqah? Dalan. Coba. Apa sih hakikat? Tujuan. Apa sih makrifat? Sudah sampai tujuh. Coba kita pakai sepeda dengan jalan, tapi gak punya tujuan. Bawa sepeda sampean nang Embong, ditakoki nanti cak, wong gak ada tujuan. Sepeda melaku itu nanti pak tujuan gak ada. Iku jenengin apa? Namanya ya apa? Jadi sepeda niku ditumpaki terus, mobil ditumpaki terus, ditanya, Pak kemana? Mbok nggak tahu aku, pokoknya jalan. Kecuali Anda punya hakikat, punya tujuan. Tujuannya kemana? Sepande. Ngaji, loh, beda. Akhirnya dalane sampai niki genah. Kalau sudah sampai di sini, itulah makrifat. Apa tujuan Anda sholat? Bertemu Allah. Syariat iku ilmune sholat. Thariqah iku adalah namane sholat. Nama sholat setiap waktu iku thariqah. Thariqah itu ilmu dengan aktivitas. Iki thariqah. Apa hakikatnya? Tujuan bertemu Allah, menyembah Allah, mendatangi undangannya Allah dan bertemu Allah. Sama dengan puasa. Jikalau kita hanya puasa secara syariat dan thariqah tok Pak, tak jamin sampean ora bakal dong nang Gusti Allah. Bisa, saking nemenik loh nak ngene. Mboten napa-napa. Tapi maksud kula mboten nyalahno jenengan. Ikilah proses tingkatan-tingkatan wong ahli siam, ahli poso nak ngono. Sampai Rasulullah mengkhawatirkan terhadap kita sebagai umatnya. Besok itu ada golongan umatku poso tuas poso, badi luwe, badi ngelak. Hati ini maksiat nanggone Allah. Apa maksiat? Muncul takabur, muncul riya. Tapi ya oleh swarga. Apa swargane? Waktu buka. Bayu koyok sego sak wakul iku telas. Pungkasane ya Allah, dikelompok-kelompokno sak meja. Lah ngoten nggih? Wis. Koyok wis. Allah. Gak bisa bertemu Allah Pak, gak bisa. Saya tidak menyalahkan, tapi saya kasih motivasi. Wahai umat manusia yang puasanya itu di syariat, naiklah ke thariqah. Yang di thariqah naiklah ke hakikat. Yang di hakikat naiklah ke makrifat. Biar estu riyoyomu iku gak buka tok. Riyoyomu iku ketemu Gusti. Lho ngaten lho Bos, maksud saya itu. Bapak Ibu hadirin, kembali kepada tauhid la ilaha illa anta. Kalau ini sudah sampai amalkan, ya ini Pak munculnya dzikir sirul asoi dari tauhid niki. Munculin niki. Dzikir bisautin, bila sautin wa kalamin wa lafdin wa ismin. Itulah dzikir yang tidak terucap, tidak ternama, tidak muncul suara, tapi rasa. Rasa itu apa? Iman. Gini kisah dimaksud imanul haq.
Ki sering tak ruh imanul haq, nur makrifat Allah. Ruh itu akan bisa bertemu Allah harus melewati beberapa proses niki. Ruh bermodalkan pengetahuan ilmu tauhid la ilaha illa anta, maka ruh itu akan merasa selama ini kita zalim. Maune waktu sholat ning ati kita itu merasa aku hamba yang bisa sholat, rukuk, sujud, duduk. Waktu kita sedekah jariyah ning mushola, ning masjid, merasa aku hamba yang aweh, otomatis hati sampai ada tendensius. Kalau tidak surga, pahala dijauhkan neraka. Terlepas dari dilem wong. Makanya ada tahap-tahap. Itu pun masih bermasalah. Tapi kalau hati jenengan sudah terima la ilaha illa anta, ilmunya sudah jenengan pahami, dan akhirnya hati jenengan merasa zalim pada Allah, otomatis selanjutnya jenengan pasti akan melakukan tindakan kholwat atau uzlah atau zuhud. Loh, disitulah proses pembersihan kotoran hati. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jikalau ini kau lakukan, maka dosa-dosa yang berkenaan dengan jasmaniah kita, pernah maksiat ngutil, pernah maksiat ngurangi timbangan, pernah maksiat apapun jasmaniah, itu dihapus oleh Allah. Dan juga kesalahan rohaniah kita menyekutukan Allah, berbentuk syirik khafi, mengadakan selain Allah itu mau kuwoso. Bukti ini awak dewi kuwoso aku, bukti ini awak dewi iman paman kuwoso sing ngekei bantuan nolong, paman nolong. Lah ini dihapus. Yuhibbukumullah. Kalau ini sudah dihapus oleh Allah disebabkan karena jenengan berkholwat uzlah, maka yuhibbukumullah, ruhaniyahmu dijadikan Allah sebagai kekasih. Alhamdulillah. Ali Imran 31 Pak, itu tadi. Mengapa Allah menerima cintamu? Karena cinta ruhaniyahmu terhadap kesenangan hayatat dunia, kehidupan yang berkenaan dengan dunia masuk di dalam hati tadi, jenengan lepaskan. Akhirnya ganti cinta sampean kali kula mung dateng Gusti. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Maka kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus, bahasa syariatnya ana wetengi wak nun ya peteng, dudu iku maksude. Kegelapan hati kita pada Allah, sehingga setiap saat dan waktu Allah nok ngarepe lu gak ero. Kegelapan kegakruan iki dihilangkan Allah. Sebab apa? Allahu waliyul ladina amanu. Karena kita hanya beriman hanya pada Allah, gak ada yang lain. Sapa sing nyetrum iwak mau? Allah. Sapa sing menek tower? Allah. Ning ati ae, Pak. Ojo diucapno ning lisan. Nek sampean ucapno ning lisan geger iki, sumpah geger. Gak kira kula iso tutuk
pundi niki sepandi niki disetop ambek kiai-kiai. Wis sesat ngono. Gak bahaya ta? Ya bahaya, Bos. Cuman kula wau keceplosan omong. Maksude iku ucapno ning ati karena iman itu jatuhnya di dalam hati. Jelas nggih? Ketika jenengan itu sudah mewadifahkan zikir sirul asrar, secara otomatis tertanamlah di dalam hati jenengan namanya imanul haq. Apa imanul haq? Iman sing bener. Iman yang benar itu iman yang hanya pada Allah. Ada Allah. Siapa sing nyokot sing ngentup aku iki mang? Allah. Dohire lamuk nyamuk. Dohir sampean ngomong nyamuk, tapi ati sampean imane Allah. Sebab tanpa ada Allah di dalam dan di luar lamuk, ra iso Pak, lamuk iku iso ngentup, mboten nyopot, nek nyopot lak gigit. Iku ngentup, lamuk iku ngentup. Sami toh, sifatnya makhluk kan la haula wala quwata illa bil. Sifatnya iku ora iso apa-apa. Jenengan kali kula nggih makhluk, Rasulullah nggih makhluk Muhammad, ora iso apa-apa. Iso apa-apa, sumbere apa-apa sangka Gusti. Lho ngoten lho sing genah. Sami toh. Sering kalau kayak contoh niki rokok iki korean podo-podo makhluk. Coba korean warawno rek sumeten rokok iku. Sampak udun sampe jebrot ra bakal iso korean nyumet rokok. Lho, meneng ae to. Sami jingklong tadi, nyamuk tadi ngoten. Berhubung ada sing memperjalankan, nah pihak ketiga ini iki Bos, baru bisa menyala, bisa nyumet rokok. Jenengan sami ngunjuk kecapan makan dahar apa? Dahar kacang, dahar opo ae. Anggite untu iso ngecap dhewe ngono piye? Mboten saged. Loh, ini loh umat Islam khususnya dan umumnya umat manusia nggak sadar. Padahal sudah jelas ala innahu bikulli syai'in muhit. Semua apapun itu diliputi Allah. Diliputi Allah. Berhubung kita tolak tauhid ini, nah ini persoalannya. Akhirnya dalam hati tidak ada sirul asrar. Bagaimana imanul haq itu bisa nyambung ke roh? Mboten saged. Imannya jatuhnya mesti pada makhluk. Ngoten. Berhubung ini sudah jenengan terami, sirul asrar muncul, jenengan lakukan dalam bentuk kholwat, maka imanul haq, iman yang benar akan tumbuh di dalam diri jenengan. Kata Rasul, iman yang benar adalah ihsan. Islam, iman, ihsan. Ihsan itu wis nggak ada iman selain Allah ini. Jadi sampean kula nek nyebut Allah bukan nama loh. Iki lho wujude niki. Sampean deleng mriki. Iki lho wujude. Nek protes. Aku gak nyalahno wong protes. Dudu angin lho ya. Bukan oksigen. Ini laisa kamislihi, nggak bisa jenengan nyebut kalau sudah di titik ini. Dan ini ada di dalam diri jenengan, ya di luar diri jenengan. Kalau jenengan sudah berjalan sirul asrar dalam kholwat, maka imanul haq kata Rasul ihsan anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika jenengan beraktivitas apapun, seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Jikalau tidak bisa, alternatif yang terakhir, fa'ilam taro,
apabila Anda tidak bisa melihat, maka di dalam hati sampean itu merasa kalau selalu dilihat Allah. Apapun itu, apapun jenengan dan setiap dimanapun Anda berada, setiap saat dan waktu terasa seperti itu. Wis Pak nangis sampean hati sampean. Kalau sudah di dalam hati sampean iki tertanamkan ihsan yang bersumber asalnya itu dari proses zikir sirul asrar. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan dalam kitab Syarhul Hikam, sapa wonge ruhaniyahnya itu sudah mendawamkan atau mengistiqomahkan zikir, ini kisah dimaksud Su'aul Basyirah, maka Allah akan gini, di dalam imanul haq itu ada nur makrifat, di dalam roh ono rasa, di dalam rasa ono cahaya, di dalam cahaya ono urip. Iki ilmu sejati ya. Qur'ane ini di dalam diri kita ruhaniyah ini tertanam. Kalau sudah tertanam imanul haq, maka nur makrifat itu dinyalakan Allah. Tujuan apa nur makrifat dinyalakan Allah dalam hati sampean? Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. An-Nur, surat An-Nur ayat 35. Cahaya makrifat itu dinyalakan Allah di dalam jagate ati sampean Bapak Ibu, semata-mata linurihi mayyasha, untuk memadangkan. Oh, bahasa Indonesia memadangkan, menerangkan, boten diterangking ini loh ya, menerangi jagate ati sampean yang selama ini gelap gulita sebab terjajah oleh hawa nafsu. Akhirnya Allahnya itu asalnya gelap, maka cahaya terang ini, cahaya makrifat ini akan menerangi. Saat itu juga namanya nafsu keluar dari jagate ati, metu, terusir. Akhirnya sing nyata adalah Allah. Ingsunnya Allah nanti yang akan muncul di dalam diri Anda, keimanan itu yang asalnya aku merasa sing ngaji, makhluk mukhlason. Contoh mawon, misal aku nyuntun awakku dhewe sing gak enak sing enak peanae. Nah itu. Terus mengke nek wis ati iki sirul asrornya sudah jalan fungsinya, maka hati jenengan yang tadinya beriman ngimani merasa aku hamba yang melakukan, ini ganti Allahnya. Itulah yang kumaksud surat Al-Anbiya ayat 25, zikir fana'u dzikri yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa ana. Tadi engkau nih wis hilang, ana. Kalau ana sudah tidak ada engkau, nggak ada ana, nggak ada huwa, nggak ada Allah. Ana siapa? Ya ana nih Allah dewe kuwi mau. Artinya tadinya hati sampean ikut dikatakan gelap karena terjajah oleh hawa nafsu. Ruhaniyah kita mesti mengikuti hukumnya nafsu. Lah hukumnya nafsu adalah hati harus lalai pada Allah. Itu nafsu itu lalai pada Allah. Harus wajib ruhaniyah itu lali nang Allah. Akhirnya jangankan di luar sholat, dalam sholat pun kita lalai. Kalau yang mendirikan kita Allah, lalai. Yang merukukkan Allah, lalai. Yang mengambekkan Allah, lalai. Yang mendengarkan suara anak kecil ramai, lalai. Wis macam-macam. Lah sekarang ketika cahaya makrifat datang, jeret, nafsu keakuanku makhluk itu seketika langsung hilang.
Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan Muhammad, ketika kebenaran itu datang, wa zahaqal batil innal batila kana zahuq, maka kebatilan itu sirna. Ketika hak itu datang, kebenaran itu datang, maka sirnalah kebatil. Iki mau Pak, lampu dinyalakan, jeret, gelape langsung saat itu hilang. Tergantung jenengan sik pingin imani pada Allah, selain Allah makhluk, apakah ganti pada Allah? Terserah jenengan. Kula namung maringi solusi. Urusan jenengan kersa tumindak monggo, ora yo monggo. Saya tidak boleh menyalahkan di antara dua belah pihak, enggak boleh. Tetep tak benerno. Tapi resikone digawa dhewe. Ketika rohaniyah itu sudah berjalan zikir rasa itu, maka Allah mendatangkan warid malaikat. Inilah yang disebut nur makrifat itu. Akhirnya kalau jagate ati sampai wis padang, maka inilah ruh dikatakan sudah sampai bertemu Allah di sini. Tandane ya napa? Niki wis gak ono, Pak. Bahasan-bahasan nama niki wis ra enek. Sing ono cuman aku Allah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Jadi yang asalnya Allah tadi ana. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelum kamu, Isa dan sampai nabi-nabi Adam dan juga kamu, kecuali wajib membawa, menerangkan, mengajarkan tauhid puncak ini. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Ajarkan terhadap kaummu masing-masing. Sampun Pak, diajarkan. Mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad diajarkan ini. Kalau tidak diajarkan oleh beliau, gak mungkin muncul surat Al-Anbiya ayat 25. Gak mungkin. Kadang-kadang saya tidak bisa berpikir, Pak. Tak deleh ngene kuplukku timbang dasku ngelu. Nggih. Ada makalah, salah satu makalah dari sebagian ulama mengatakan Rasulullah enggak pernah ngajarkan hakikat makrifat ini, enggak pernah. Enggak pernah. Rasulullah namun mengajarkan ilmu syariah. Ada Pak makalah. Nggih boten kula salah nih, tapi nek tak pikir ndasku ngelu. Sita. Kalau Rasulullah gak mengajarkan, lalapo mengapa di sini muncul surat Al-Anbiya ayat 87. Terus ini fana'u dzikri. Terus iki muncul 25 87 25. Tapi mengapa kok diwalik? Kok gak 25 tok? Kok gak 25 dulu? Lho ngono lho. Kok ya 87 dulu? Padahal miturut angka mesti ini 25 terlebih pikiro.
Wis sing pinter ngerames sih ngomong-ngomong nih. Padahal ini terjadi di dalam surat Al-Anbiya. Al-Anbiya itu maknanya adalah beberapa nabi. Ya, di dalam beberapa nabi. Kalau toh Rasulullah itu dulu tidak mengajarkan tentang tauhid, ini inti ini, gak mungkin Pak muncul surat Al-Anbiya 87:25. Niki jane ya bener kok. Nek diwaca dugi kene bener nggih 25:8 lah ngoten. Tapi munculnya dhisik niku nek tulisan Arab lah teko kanan ngiri. Lah ngoten nggih. Nek tulisan gedrik iku teko kiri nganan. Wis bener ini lho. 25:8-7. Nyun sewu, bukannya saya menyalahkan Anda dengan makalah, tapi nek tak pikir-pikir suwe-suwe ndasku wis mending gak usah tak pikir. Cek ganti mereka sing mikir. Iya ya. Nek umpama Rasulullah gak menyampaikan, lha apa muncul wahyu ini? Bapak Ibu hadirin, terus ada apa hubungannya dengan puasa? Bon. Kita itu Pak, kebanyakan umat manusia, khususnya umat Islam, Ramadan itu kita itu puasa itu hanya secara lahir, fisik, syariat saja kebanyakan. Sahur buka, sudah. Siang menahan lapar dan dahaga. Tidak campur suami dan istri. Memang itu sudah benar. Ajaran ini sudah benar secara syariat. Tapi tingkatkan Pak ke toriko. Berarti jenengan harus menjaga buah-buah nafsu, buah-buah sifat-sifat yang tercela. Lah buah-buah sifat yang tercela enggak akan pernah itu hilang dari hati kita manakala pohonnya tidak Anda tebang. Wis ah. Sampeyan ro gedang. Gedang itu selama belum muwoh tebangan ya apa? Nek mboten sampeyan jebol sak oyote sik berbuah mboten? Sing durung berbuah lagi, sing durung dipotong tengah-tengah sik cukul Pak. Tapi nek wis berbuah, disitulah letaknya peranaane metu. Ngerti peranaan? Mana anak-anak itu baru muncul kalau sudah berbuah. Mbokne ilang anake metu 5, tambah akeh. Wis tah enggak pernah hilang. Bisanya hilang Bapak Ibu, pohon apapun iku sampai jebol dulur. Iya nek pohon ngeten iki Pak, ambek tangan ngeten saged. Iya, karena mancepe ning tanah mboten sepira. Saya coba poh iku lho, jebol ambek tangan sampean nganti boleh metu yo gak iso. Artinya ngene Pak, manusia hijabnya dalam hati ini ada yang masih tipis, ada sudah kawan tebal. Hijab iku iso uga rupa jenengan wong sugih. Akhire rumangsa sugih. Jenengan wong nyun sewu, ahli ilmu, apapun ilmu bisa. Dari ilmu A sampai Z bisa. Akhirnya disebut wong sing alim. Akhirnya kita rumangsa dadi wong sing apik dhewe. Hati-hati. Hijab itu. Lagi
Hijab itu bisa juga perbuatan. Jenengan tidak pernah gak sobo masjid. Waktu demi waktu ono masjid. Aku iki gak nyalano tapi engkei motivasi cek naik. Ngono lho maksud kula. Jane ngono mang wis bener. Cuman sik ono sing luwih bener. Tinggal jenengan purun apa mboten. Tapi diam-diam saya ahli ibadah iki supaya disawang wong aku iki wong apik. Disawang wong aku iki wong ahli ibadah. Adan tak adani, komat tak komati, sampai gak ono jamaah, imam tak imami. Wis. Tapi ning atiku diam-diam ada sesuatu yang orang tidak tahu, ingin disawang wong liya. Dan atau hatiku masih mengharapkan tendensius kepada Allah supaya surga dekat neraka jauh. Berarti kan si aku toh Pak, si aku. Yahjubuhum bi ilmihim wa ibadatihim wa amwalihim. Hijab Allah menutupi ku lewat cara itu. Manakala kita tidak mau menerima tauhid dari Kanjeng Nabi, la ilaha illa anta wa ana, wis titik ana kuno. Yun sewu, yang namanya baju Pak, mari dibuat kerja ke pasar, dodolan iwak, amis mboten. Selama gak dicuci, mohon maaf, gak boleh. Coro aturan dilebokno lemari mboten angsal. Harus dicuci terlebih dahulu. Bentuk jenengan khalwat dikum ning raka candra di muka iku bentuk jenengan iki difitrahne Allah sangka dene kesalahan-kesalahan, baik kesalahan yang bersifatkan jasmani, lebih-lebih rohani, sebab dalam rangka mau berangkat menuju bertemu Allah. Itu wajib. Makanya ada istilah nafi isbat temriku. Bapak Ibu, jadi poso iki sampai jebol keakuan sampean pun niku sumberi. Sampean poso rumangsa sampean sing poso ilang ngono. Tetepno sumbere jenengan iki mau mencegah makanan, minuman, mencegah, mohon maaf, menahan lapar dan dahaga, atau mencegah hal-hal yang lain keakuan diri, iku sumbere sangka ingsun Allah. Sing kuat poso, sing gak kuat ya terserah. Wong gak kuat kate sampean peksa ta. Sing penting jenengan tirakat. Nek kuat poso iku minangka hukum syariat. La ilaha illallah. Wis, trapno. Artinya gini Pak. Minimal jenengan iki poso hakikat. Minimal. Tahapannya duki hakikat. Bagaimana? Ketika jenengan iki secara dohir berpuasa, ya, hati sampean ojo ngakoni nek jenengan iki sing poso. Artinya apa perilaku puasa jangan diakoni datangnya dari diri kita, tapi datangnya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita makhluk itu nggak mampu, nggak punya daya upaya untuk poso, nggak punya. Untuk kekuatan, untuk kuat poso nggak punya. Sumber iku mang sampak kuat sampak bisa puasa iku illa bil pun ati sampean duduk oning kuno maksud kula. Nek sampean duduk di situ, itulah pohon yang bermacam-macam bentuknya akan mati semuanya. Jadi kak wit cilik, kak wit gede iku jebol sedaya. Nek wisit, nek namanya pohon itu sudah tumbang,
sampai oyote, sampai puncere, sampai jebol, maka nggak akan tumbuh buah lagi. Artinya Pak, ruhaniyahmu tinggal no dunyo, tinggal no. Nek jasad tetep ning dunyo. Artinya hukum syariat poso ya poso jasad, ning ruhaniyah sampean iku lepaskan dari dunia. Anda akan bisa melepaskan dunia manakala jenengan iki berkholwat. Cara Nabi Yunus diuntal iwak nun. Ngoten lho. Enggak percaya. Sampai nek pun melakukan kholwat, pembersihan diri di situ, dunia yang kita lihat tadinya nyata ada, nggak ada. Semakin lama Anda semakin dekat pada Allah, maka otomatis semakin jauh hati sampai ruhaniyah sampai terhadap dunia. Maka dunia sudah nggak ada gambari. Nggak percaya. Sinten mriki sing nanti numpak pesawat. Nek gak tahu, wis ngelencero bunang dilah. Buktekno. Lepas landaslah kau dari dunia, naik lewat pesawat. Semakin tinggi, omah mang asale kau pede, dadi cau pilih. Gak percaya? Bahkan pada titik yang tertentu, kalau Rasulullah Mi'raj Sidratul Muntaha, daunnya iki wis gak ketok. Wis ora enek, wujude wis ora enek. Artinya pandangan ruhaniyah sampean kalau semakin mendekat pada Allah dan tinggalkan dunia, maka pandangan basiroh ati sampean dunya iku wis gak ono gambare. Akhire yo iki. Wis, you understand? Gini ki hilang. Gini ki gendeng-gendenge sampean. Sampeyan gila nek wonten mriki. Artine gila iku apa sih? Ngomel-ngomel bukan. Gila iku ati sampean kadung tresnane nang Allah iki, mongko perkara sakliyane Allah gak iso ngungkuli tresnane atimu nyang Gusti Allah. Bojo sampean bidodari ayune kaya apa nek wis mlebu nang kekosongan. Ora enek apa-apa nih. Wis tah nek gak percaya. Lelampau kholwat, lelampau ati sampean laku hakikat nuju makrifat. Wis tah nek wis estu mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Nek gak gendeng ojo celuk jenengku. Diceluk sapa? Klason. Bel lho. Jenengku kan Mukhlason. Wis gak usah diceluk Mukhlason, celukun bel, klakson lho. Aku yakin siapapun jenengan, kalau betul-betul sudah ditarik Allah di makom musyahadah pertemuan terhadap Allah, nyun sewu, langsung saknalika sing tadinya jenengan iki wong sugih dadi melarat dadak. Cara Winter goblok dadak. Cara tadinya jadi presiden hilang dadak. Secara ruhaniyah. Secara ruhaniyah. Nikmati ya Allah Gusti. Mohon maaf. Apa sing awak dhewe unggul-unggulno waktu ning dunya. Apa yang kita bangga-banggakan urusan dunia, ketika ruhaniyah jenengan sudah di titik kosong mau. Udah Pak. Wis gak ono saambut-ambuti. Inilah yang ku maksud wal akhiratu khairu wa abqa. Fikirkan masa yang kekal itu. Wahai umat manusia yang Anda sekarang menjadi budaknya hawa nafsu, yang nafsu mengatakan kenikmatan kehidupan dunia seakan-akan itu selama-lamanya. Mohon maaf. Ingat,
kamu harus mengenal kenikmatan yang kekal. Inilah masa-masa setelah dirimu tinggalkan dunia. Tapi jarang Pak sing gelem mikir nih tutuk kono. Jarang. Akhirnya mboten purun nampa 87 25. Mboten purun. Kula dhisik nek ngaji ning pondok nek pas tafsir Jalalain tutuk kene. Wis kaya kucing kobong buntute. Kucing kobong buntute, diobong buntute, mlajeng lho mboten. Mlayu. Jadi kurti maknane tok. La ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan maujud. Iku ila anta kejaba jenengan wis plas. Wis memang nek dalam kapasitas menuju hakikat makrifat ya mboten dikupas. Mboten saged ngupas. Wong guru bahasa Inggris kok dikon mulang matematika. Ya kowah-kowah. Jenengan ahlinya bahasa Inggris, masya Allah Pak, bahasa Inggris mulai A sampai Z, ngomong sak ngomong wis lah, mboten saged dikalahno bahasa Inggris. Tapi ilmu matematika goblok, dikongkon mulang para gapit. Ora iso wong ora tahu belajar ilmu matematika. Sami mawon. Makane taklim nggih kita bahas Ikhya ya, itu di bab pertama ada 4 kitab. Di itu kitab pertama akan membahas terkait masalah taklim muta'alim. Apa sih fungsinya belajar? Apa sih fungsinya mempelajarkan? Apa fungsinya kita itu ngaji? Di situ nanti dijelaskan. Insya Allah mungkin saged kula bahas Ramadan itu ba'da asar. Bapak Ibu, jadi tetap kita itu wajib sisa umur kita paksakan hati kita untuk masuk di la ilaha illa anta wa ana. Artinya puasa kita jangan puasa syariat saja. Kalau sudah di thariqah jangan thariqah saja. Naiklah sampai ke hakikat. Sebab dengan hakikat itulah nanti akan bisa sampai ke makrifat. Makanya niatnya puasa apa? Ditutup apa yang belakang? Lillahi ta'ala. Nawaitu saumal ghadin dan seterusnya. Mesti di belakang ditutup lillahi karena Allah. Artinya dalam hati sampean sudah tertanam rasa iman, semua apa yang terjadi ini semata-mata sumbernya dari Allah ini. Jelas? Yes. Jadi kalau sudah sampai di situ Bapak Ibu, la'allakum tattaqun, supaya jenengan iki estu dadi wong sing bertakwa. Kalau tidak melewati itu boten saged bos. Sembarang iku ana prosesi. Jenengan ndak meliwat dadar jagung sampean blender sik napa mboten? Sampean ulek sik napa mboten? Napa tah jagung diuntil langsung didadar, langsung digoreng mboten dadi. Jadi ada prosesnya dulu itu Bu, Pak. Saya itu dulu tuh memangnya emak itu kan mboten gak ada anak wedok, anak rolas ya. Wedok cuman loro, mbarep ambek mburi mbarep. Nisor iki cendil-cendil tok lanang-lanang. Anake termasuk kula niku biyen niku mboten mengenal kathok. Kula diroki. Maksude karepe cek ndi anak wedok. Lho ngono lho. Dadi kula rokan asli kula hak demi Allah rokan biyen niku. Sampai ibtidak niku ngoten iki diroki. Tapi puenak nek nguyuh. Allah ya Karim. Kula penggawean kula niku ditaruh mbok niku wonten pawon ngewangi. Jadi dadar jagung niku kula diwuruhi son ojo akeh uyah cekak kasinen, ojo kakean lombok cekak kepedesan.
Sing penting brambang bawang iku yo cek sedep ngono. Diulek dadi siji, Pak. Bareng ngono. Nek dhisik mboten enten campurane beras mboten enten. Nggih nek dadar peti wonten campurane beras. Nek niki mboten. Jagung dulu itu mboten gampang kepiar, Pak. Mbuh nek sakniki nek gak dicampur glepung ngoten. Kepiar nggih. Iki jagung saiki nek jagung biyen mboten. Jadi tapi kula niki nyanyil, Pak. Kula tahu dituthuk sutil mbok. Gara-gara wis mateng mbok gak noleh tak incipi krana weteng lu konangan delalah. Ngono dituthuk sutil. Ya Allah, larang sandang, larang pangan tahun 70, 75, 80. Insyaallah. Kok jagung iwak ya jagung padha. Lah, ikut termasuk pendidikan. Sama dengan kita bisa sampai ke makrifat, prosesnya itu tadi syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Makanya poso iki ringkes mawon. Secara jasmani kita puasa secara syar'i. Ruhaniah sampean jangan pernah ngaku-ngaku kalau itu sumber entuk jenengan. Sambil ati sampean iku berzikir sirul asrar. Carane imano apa sing muncul teko awak jenengan iki sangka Gusti wis ngoten mawon beres. Pun Bapak Ibu, itu perkara yang harus kita siapkan sebelum kita masuk di dalam bulan puasa Ramadan. Sebab mengapa di dalam syariat yang namanya Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada bulan Ramadan. Itu ada kaitannya dengan proses puasa sampai ke makrifat. Nggih. Nek sampai mboten sampai ke makrifat, masih meleot 30 dina 30 wengi ora bakal ketemu Lailatul Qadar. Kan sudah dijelaskan min alfi syahrin tanazzalul malaikah. Jadi kebaikan itu melebihi, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Lailah itu malam, malam itu gelap. Manakala hatimu sudah menggelapkan selain Allah, yang asalnya Allah itu gelap, terus iku mang ning ati sampean penuh dengan urusan dunya, sampean ilangi, sampean gelapno itu, ilangono, sepekno urusan dunya. Itu maksudnya Lailah Qadrin, mesti terjadi yang namanya ibadah yang diterima oleh Allah. Loh, di situ loh. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Ibadah yang diterima oleh Allah, apapun bentuk ibadah termasuk poso. Manakala nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin, bersumber dari hati yang condong pada Allah, itulah yang bertakwa. Surat Maidah juga dikatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang bersumber dari hati seseorang yang bertakwa pada Allah. Artinya la'allakum tatakun. Iki takwa adalah jenengan poso ini tidak cukup syariat saja, bahkan sampai ke makrifat. Itulah Lailatul Qadar. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Adike udan wis teko ali. Adike grimis lho. Dereng. Nggih, wonten sing ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nami kula Ainur Rafiq, tasih
awam bab ngenten iki. Nggih. Nggih, kula badhe tangget tadi yang dibuat contoh orang yang hidup itu diliputi Allah di dalam dan di luar. Terus yang jadi pertanyaan saya, apakah yang sudah meninggal juga diliputi di luar atau di dalamnya? Sambut. Dereng. Jika itu diliputi, keterangan seperti apa? Jika tidak diliputi, itu keterangannya seperti apa? Mohon. Ibun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada makhluk iku yang tidak bernyawa, ada makhluk yang bernyawa. Dalam pandangan syariat mesti berbeda. Mesti berbeda. Yang tidak bernyawa itu tidak bisa bergerak manakala tidak ada yang menggerakkan. Saged diterima nggih? Seperti mayit tadi sudah tidak bernyawa. Terus yang bernyawa itu mesti di dalam pandangan syariat bisa bergerak karena ada nyawa. Lah ngoten nggih? Ada nyawa. Cuman kita lali, lupa, alias tidak sadar bahwasanya Allah itu meliputi atas segala hal apapun, termasuk yang bernyawa dan tidak bernyawa. Coba niki pot, bukti kalau itu ada Allah. Iki miturut pandangan syariat, pot ini buntu mboten? Buntu. Tahu buntu ya? Ini buntu. Tapi pandangan Basyirah mboten buntu, Pak. Kalau nggak percaya, mungkin kita hadapkan secara fisik alat yang di luar akal. Kedokteran mungkin disebut mikroskop atau ya apa. Ternyata semua tembok-tembok kayu itu kalau dilihat kacamata dohir itu seperti buntu, tapi sebetulnya di dalam penuh dengan rongga-rongga. Lah, rongga-rongga itu loh, siapa yang menempati? Akhirnya ada sifat kudrot, kuat. Cara pot niki saged berdiri, saged diam. Ini menunjukkan bahwasanya inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Kita disuruh mikir, ada Allah. Kalau Allah itu hanya meliputi yang bernyawa saja, Pak, mohon maaf. Terus buat apa Allah ciptakan makhluk yang tidak bernyawa? Inilah yang kumaksud, ibadah itu macam dua, mahdhuf kali ghairu mahdhuf. Artinya apa? Ada ibadah murni dan tidak murni. Yang murni sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, termasuk ngaji gini, murni. Tapi yang tidak murni, kita kerja, kita makan, kita minum, apapun. Tapi bagaimana itu menjadikan di mata Allah sebagai nilai ibadah dengan dasar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa otomatis dengan harus sambung rasa menyang urip. Terus kita melihatnya kalau itu ada Allah gimana? Rongga dan kekuatan. Nyun sewu. Niki tangan, nek kita lihat tak koyoke buntu nggih. Coba sampean lihat dengan satu alat. Yang alat itu nanti kita lihat dengan mata dohir. Mboten buntu. Di situ ada ruangan-ruangan dan di dalam itu banyak bakteri, banyak
hewan-hewan yang mata telanjang nggak bisa melihat. Itu menunjukkan ada kehidupan. Nah terus perbedaan antara yang bernyawa dan tidak bagaimana? Ini cuman pandangan syariat. Dan pandangan syariat tidak bisa menjangkau pandangan hakikat. Karena pandangan hakikat adalah ainul basyirah, pandangan hati. Allah kasih mata kita jasad yang disebut ainul basyariyah untuk memandang makhluk. Dan itu pun terbatas. Ada makhluk yang kecil banget yang tidak bisa dipandang oleh mata dohir manakala tidak memakai sebuah alat. Allah kasih mata ruhaniyah kita yang disebut ainul basyirah. Orang Jawa mengatakan meripating ati. Itu hanya untuk bersaksi menghadap terhadap urip atau Allah. Yang Allah itu tidak terbatas. Baik ada di makhluk bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Terus bagaimana cara saya itu melihat kalau orang yang mati rohnya sudah keluar itu di situ ada Allah, bagaimana kita memandang? Lah gitu toh. Jenengan pandangan dengan iman. Iman. Dengan iman. Lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Walillahilan iku tetep keduwe Allah. Apa makhluk sing ana masyriq dan maghrib disebut makhluk itu tidak hanya ditentukan biruhin saja tidak, tetapi bila ruhin. Tolong, Korean ini makhluk bukan? Makhluk. Jenengan makhluk. Jenengan bernyawa, Korean tidak bernyawa. Apa bedanya? Sing bedakno iku hukum syariat, Bos. Nek hukum hakikat iku mboten enten bedane. Makanya di dalam hukum hakikat ora ono apik, ora ene elek. Maksudnya kabeh iku sangka Allah. Disebut jaiz atau wenang. Iki yang membedakan syariat itu di sini. Bernyawa dan tidak bernyawa. Sing disebut makhluk sesungguhnya iku nggak bisa nyapo-nyapo. Nggak bisa nyapo-nyapo. Bisanya nyapo-nyapo iku sebab ada sesuatu yang tidak bisa dijamah dengan mata dohir. Ini persoalannya. Makanya saya harus pakai kacamata dua. Satu kacamata syariat. Nggak bisa jenengan memandang orang mati itu ada Allah, nggak bisa. Nggak ada hidup. Berarti koyok Korean. Didui sego sate yo gak nggak dimakan. Dikasih uang yo gak diterima. Walaupun caleg-caleg kemarin kayak isamen duit 1 juta, wong sampean Korean. Saken rimo. Bahasa syariat mengatakan oleh karena ada nyawanya lah maka jenengan iku bisa nrimo. Akhirnya kita lali. Sesungguhnya Allah di situ. Ini persoalannya. Kalau itu kacamata syariat sudah benar. Dan itu tidak akan pernah bisa kita mengatakan di dalam diri mayit ada Allah. Gak bisa. Karena kita mengatakan bergerak sesuatu itu karena nyawa. Karena roh.
Bukti nih, nggak ana ruh gak iso bergerak. Wis. Tapi kalau kita memandang dari ainul basyirah, kacamata hakikat, nggak ada bedanya. Nyun sewu. Kita dengan batu itu nggak ada beda. Dari sisi mana? Makhluk. Sifatnya makhluk, la haula wala quwata. Cuman seakan-akan itu, seakan-akan. Makanya bahasa ihsan kan ketika kau menyembah seakan-akan kau bisa melihat wujudnya, padahal bukan kau yang bisa melihat. Yang melihat itu Allah. Seakan-akan diri kita itu bisa bergerak sendiri dengan adanya ruh. Inilah perbedaan antara makhluk yang bernyawa kita dengan yang tidak bernyawa dari sisi syariat. Tapi inilah letak kesalahan kita, sehingga akhirnya kita lalai pada Allah sesungguhnya yang punya segala apapun. Letak kesalahan kita itu terus menerus kita itu memakai kacamata syariat, tidak melihat kacamata hakikat. Makanya mengapa sih Allah di dalam dan di luar? Di dalam gitu termasuk wujudin jenengan iku isi gesang. Di luar ya termasuk korean ini. Ngampun dan kang kata pembuktian. Jikalau tidak ada Allah ya gak mungkin korean ini bisa nyala sendiri, nggak mungkin. Jenengan pun nuduh, pun ningali kuloni lho ya. Kuloni ki makhluk, nggak beda ambek sampean. Sampai lihat hidup yang melimputinya. Jadi Bapak, bisanya kita melihat kalau itu semua ada Allah terlimputi. Jenengan empun ningali sistem kacamata syariat saja. Jenengan harus melihat kacamata hakikat ainul basyirah ini. Di situ dikatakan sesungguhnya hakikate asli ini semua makhluk iku sifate la haula wala quwata. Iki butuh hidayah Pak Bu. Bil huda wa dinil haq, hidayah dari Allah, wa dinil haq, dan sistem yang dijelaskan ini tadi. Lah sistem yang dijelaskan manakala tidak disertai Allah hidayah, tetap kita belum dong. Lah hidayah itu muncul itu berseiring ketika kita fal ya'mal amalan sholihat, praktek kholwat. Hidayah datang itu beriringan hati kita praktek kholwat. Kholwat tidak harus sampai njero kamar tok gak metu-metu, ora. Jenengan kholwat bisa sambil kerja, bisa sambil beol, bisa sambil buang air kecil, apapun bisa. Kholwat itu hati tinggalkan selain Allah. Itu aja kholwat maknanya. Yakfur bitauhid wa yu'min billah. Setelah tinggalkan Allah wa yu'min billah, maka iman sampean, ketemu sampean hanya pada Allah. Jadi orang yang sudah meninggal, tanda-tanda kalau kita masih mengatakan masih ada Allah di situ, jenengan lihat dengan basirah. Mata hati pundi. Tadi yang ku hapus rasa tadi, dan itu sudah tidak ada bedanya dengan batu, sama. Intinya semua apapun yang terjadi yang ada itu mboten buntutu itu ya Pak. Masih besi nih kita, pager nih kita, sama melihat mata telanjang kan buntu, kan nggak bisa bergerak. Sama sebetulnya dengan kita yang katanya bernyawa. Sama. Di sini juga nggak buntu Pak.
sampean harus pakai alat nek melihat dengan mata dohir, alat khusus untuk melihat besi ini sebetulnya buntu atau tidak? Saya jawab tidak. Tidak. Lah, jenengan melihatnya dari mata hati, gak pakai alat-alat yang dipakai oleh mata dohir, yaitu sing kula sebut imanul haq, ihsan, rasa, iman yang benar, baru ketemu teng mriku. Nggih. Tasik bingung, Pak? Nggih. Monggo menawi tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran ayat surat As-Sajdah ayat 10 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taro idzil mujrimun nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absorna wasma'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Yang saya tanyakan, Gus, ketiga ayat, yang pertama absorna, wasma'na, dan farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Bagaimana realisasi ketiga ayat? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku pun sampean maksud mata dohir, pendengaran dohir, jangan. Manusia Allah ciptakan dua unsur, jasmani dan rohani. Itu ayat yang menjelaskan tentang basor itu adalah mata hati, pendengaran hati. Bapak Ibu, jangan dimaksud itu adalah pendengaran jasmani atau mata jasmani, bukan. Siapapun panca indera ruhaniyah kita itu tertutup, pasti akan menjadi jauh dari Allah. Siapapun panca indera itu nanti akan terbuka, alias tidak budek, tidak buta. Jenengan dikatakan sebagai kekasih Allah atau semakin dekat kepada Allah. Cuman pertanyaannya, bagaimana telinga saya yang asalnya budek itu gak budek? Bagaimana caranya mata saya yang asalnya buta itu tidak buta? Sehingga kita dimasukkan golongan orang-orang yang solih, dimasukkan golongan-golongan hamba Allah sebagai kekasihnya, sehingga bisa kembali dan bertemu Allah. Jawabannya nek situ, budhalo nang Surabaya nang undaan, golekno dokter spesialis tentang mata, tentang telinga. Lho ojo sampe nang Surabaya nang undaan kono ojo. Maksudku, carilah dokter spesialis untuk menyembuhkan telinga kita yang tuli, mata kita yang buta. Siapa dokter spesialis yang kami maksud? Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku wau nek cara artine lengkap ya napa, Pak? Coba.
Coba diartikan lengkap. 3 ayat. 3 ayat atau 2 ayat? Mike. Artine mawon. Yang pertama, Rabbana absorna wasma'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Sampun. Mboten kula maksud Indonesiane. Bahasa Jawane. Sebab ya, saya wong-wong niki jenis wong Arab. nggih. Saya artikan dari pertama Gus nggih. Nggih, basa Jawa mawon. Walau taro Basa apabila Indonesia. kamu Nggih. tahu Nggih. idhil mujrimun apabila orang-orang mujrimun yaitu orang yang berlumuran dosa Nggih, orang yang nakisu padha ningkluk kabeh apa ruusihim sirae wong mujrimun inda rabbihim di hadapan Allah. Lah terusnya ayat Rabbana absorna wasma'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Sampun. itu kalau sudah masuk dalam alam kekekalan. Mula sangka kuwi di antara kita yang masih telinga kita itu tuli pada Allah, buta pada Allah, dan lekaslah kembali pada Allah sebelum masa itu datang. Sebab sesungguhnya tadi saya katakan, kalau kita sudah pada la ilaha illa anta, otomatis kita merasa menjadi orang dolim di mata Allah. Kalau kita itu sudah betul-betul merasa diri kita adalah mujrimin, orang yang berlumuran dosa, maka otomatis kita minta maaf. Kita akan ada upaya untuk berubah keadaan rohaniah kita tadi. Yang asalnya kita beriman pada selain Allah, sekarang hanya pada Allah. Yang tadi telinga kita itu tuli, sekarang tidak. Mata buta, sekarang tidak. Lah disinilah Pak Bu, maksudnya semua amalia-amalia itu diterima dan tidaknya di mata Allah tergantung hati sampean kali kula iki panca inderanya itu buta tuli atau tidak. Kalau tidak buta dan tidak tuli, mingkol bin zahidin, mesti hati sampean ikut condongnya hanya pada Allah. Kalau buta dan tuli, pasti hati kita condongnya mingkol bin rohibin, condongnya pada makhluk, pahala atau surga, itu makhluk. Kita dijauhkan dari neraka, itu makhluk. Kita dijauhkan pada siksa, itu makhluk. Kita sudah pray, sudah tidak karena itu. Yang dikatakan karena Allah, sudah lepas makhluk dalam diri kita. Bisanya lepas, ya naik ke pesawat, mau mbula metik. Nanti kan wis gak ono apa-apa. Gak punya uang Gus, gampang. Tak kei duit 20.000, tuku geber nang ono bandara, cancangan geber ambek buntute pesawat iku lak katut dhewe. Nggih. Nanti sampailah pada zona di luar oksigen. Itu apa namanya? Hampa udara. Wis. Tonton donya lak wis gak ketok, Pak. Ora enek
Sebab semakin jauh dunia kau tinggalkan, maka semakin dekat Anda kepada Allah. Siapa yang hatinya berjalan menuju ke arah barat, maka semakin jauh arah timur ditinggalkan. Siapa yang hatinya itu mendekat kepada Tuhannya, maka hatinya akan semakin jauh terhadap dunia. Sebaliknya, siapa yang hatinya berjalan ke arah timur, maka semakin jauh arah barat yang ditinggalkan. Siapa yang hatinya semakin kuat kepada duniawiyah, maka semakin jauh Allah tinggalkan. Inilah status daripada surat As-Sajdah. Nggih tadi. Surat As-Sajdah ayat 10-11. Mujrimin, itulah pendosa. Wis mumpung durung, kita masih ada sisa umur kita untuk berbenah diri sebelum kita masuk pada masa itu, Pak. Sampai kok lu tunduk kisinan, mumpung durung, kita masih ada kesempatan. Walaupun 1 bulan umur kita, tinggal 1 bulan, berarti kita masih ada kesempatan dan kita tidak akan dimasukkan golongan mujrimin. Oke, masih ada? Ibu, ada Bu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tangles Gus tentang wasilun di antara majadubun. Nah niku bedane terus pundi Gus? Monggo penjelasan. Nggih. Matur nuwun. Bedane wasilun di tengah-tengah majadubun. Wasilun itu pasti akan suatu saat mengalami majedub. Itu khawasul khawas dan khos, Pak. Kalau kita sistemnya itu real wasilun, mesti sampai itu entah berapa detik, entah berapa menit, entah berapa jam, itu masuk di dalam zona majedub. Tetapi hanya ruhaniyah sampean. Hati sampean diputus oleh Allah dengan hubungan dengan dunia, karena sampean sudah tinggalkan dunia semakin jauh. Tapi jasmania sampean, akal sampean tidak. Iki jadab model wasilun. Nyun sewu, akal ini masih bisa sambung, masih bisa sambung. Niki majedub di dalam wasilun. Beda orang jadab karena relnya memakai majedubun. Nah niki persoalannya. Ati saakal putus sudah, putus. Cara kita berinteraksi, bersosialisasi terhadap sesama manusia, mboten saged. Hati apalagi juga nggak bisa. Sehingga ngomong saenake dhewe. Persis anak kecil. Hujan-hujan ya, hujan-hujan. Berani dia telanjang itu lari di depan rumah, gang berani. Saya coba jenengan. Sing wis jembutan nih lah. Coba udan-udan jam 12, ayo. Mboten saged. Karena biaklin akal jenengan fungsi. Mboten saged. Lah, majedubun ketika wasilun maksud saya, wasilun ketika beraktivitas jasmaniahnya tentang apa wae. Hati sudah lepas, Pak. Lali hati ini putus dengan urusan dunia. Buktinya dia sudah merasa tidak ada, yang ada hanya akunya Allah. Tapi secara akliyah, akal ini masih sambung. Gini, ki persis laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Gini ki. Sistem wasilun Kanjeng Nabi. Tapi apakah sistem majedubun itu salah? Tidak. Majedubun realnya itu
menuju terminal namanya terminal khos. Nek jenengan wasilun terminalnya khawasul khawas. Iki khos. Jadi wis gak kena dibahas. Ora iso bahas, ya ora kena disalahne. Tentang hukum syariat apapun larangan perintah, dia no way. Wis gak ngereken. Karena memang bigori aklin. Nah jenengan wasilun akal tasik muncul. Akhirnya ya sik kerja, ya sik ngeramut bojo anak, ya sik sholat syariat, wis macem-macem sesuai dengan aktivitas di tengah masyarakat. Nggih. Ada lagi? Monggo. Masih wonten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gus, kula tasih disukani kesempatan pada Allah bertemu kalian panjenengan. Pertama kula kenal panjenengan ya melalui YouTube sekitar 2 bulan Gus. Pertama kali ge rati ngeluh Gus sampai tadi kita anu. Sing badhe kula tanglaken ngeten Gus. Mau panjenengan nerangaken kan menawi kula berterima kasih kali tiang kan harus teng tiang niku matur nuwun kan, tapi teng lebeti hati kan harus teng Allah. Sebaliknya pun batas pundi Gus, ngene wonten tiang terima kasih teng kula ngoten Gus. Nggih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang terima kasih ini dugi jenengan. Kalau orang ini golongan ahli hijab, artinya belum mengenal hakikat makrifat, mesti orang ini baik jasmani rohaniyahnya beriman, jatuhnya imannya dia itu terhadap makhluk jenengan. Tapi kalau orang ini juga jatuhnya dia sudah mengenal tauhid hakikat makrifat ini, itu sudah benar. Secara syar'i hablum minan nas matur suwun. Tapi beliau secara hakiki hablum minallah, jatuhnya iman sudah benar. Lah sekarang tinggal pertanyaan jenengan. Jenengan saat itu sampai mandangi teng pundi? Mestinya jenengan iku lepas diri sebagai makhluk lepas, dan juga melihat orang itu lepas diri. Berarti inilah yang disebut qadim ala qadim. Pujinya Allah nang dirinya sendiri. Pun gini kusing genah wonten niku. Tapi nggih ampun diucap secara dohir di mata orang-orang yang belum sampai di situ. Gegeran Pak, gegeran. Tapi berilah kemudahan pada orang lain tatkala bertanya tentang aslinya bagaimana. Ilmu ini ilmu Allah. Aja disimpen dewe, dipek dewe, dilebono kesak, dijahit kesake. Jangan. Ingat, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, berarti ruhaniyahmu, dari perkara yang memanaskan hatimu. Apa yang memanaskan? Nafsu. Setelah itu wa ahlikum. Kalau kau sudah terjaga dirimu, maka ahlimu bisa anak, bisa istri, bisa saudara, bisa sesama manusia. Jenengan mendapatkan ilmu ini mudah dipaham, tapi tolong juga permudahlah orang lain manakala bertanya.
Tasik wonten? Cukup? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita tutup doa, untuk bulan Ramadan free, Maret niki free, artinya free pray Pak, karena kami fokus pengajian di pondok sendiri untuk mempersiapkan mereka khusus pemula. Nek senior-senior iki jenengan tinggal memfokuskan lakune, duduk belajare lakune. Nek belajar itu pengembangan. Yang ku sampaikan bulan Ramadan adalah dasar. Kanggo jenengan yang sudah senior, tolong pertajam laku dzikire. Pertajam laku dzikire bersamaan dengan taklim pengembangan ilmune. Lah bagi yang pemula, khusus bagi pemula, kalau tidak bisa bermukim duduk, kalau nggak bisa duduk dari rumah, karena Ramadan itu saya juga live, jadi bisa dipantau lewat dari rumah. Kalau live tidak bisa, tunda besoknya. Misalkan malam nggak bisa ikut karena kerja sip, paginya baru belajar tundai, gitu aja. Jadi gunakan kesempatan kita tinggal sedikit. Bapak Ibu, itulah apa yang telah diberikan Allah, beberapa ilmu tentang pengetahuan la ilaha illa anta wa ana, khususnya di bab masalah puasa. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak keturunan kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Awal sampai akhir mbok pilih wonten perkawis yang kurang berkenan di hati jenengan, kula atas nama pribadi nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.